Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi yang berjudul limit fungsi trigonometri. Perkenalkan, nama saya Safidrin Rio, nomor urut 28. Saya Anggila Rahmawati, nomor urut 4. Saya Hidayati Sofia, nomor urut 10. Saya Wanita Beteng, nomor urut 34. Saya Nurani Safitriani, nomor urut 22. Saya Agil Afriansyah, nomor urut 16. Besar harapan kami kiranya teman-teman semua boleh mengerti apa yang kami jelaskan pada saat ini mengenai materi limit trigonometri. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi sekarang kita ada pada kelompok 1 yang akan membahas secara tuntas limit fungsi trigonometri. Nah, pada dasarnya kalau kita berbicara soal limit fungsi trigonometri, itu sama saja halnya jika kita membahas limit fungsi aljabar yang sudah kita pelajari pada kelas 11 yang lalu. Misalnya, kita punya limit X mendekati 0 dengan fungsi X. Nah, tentunya langkah pertama yang akan kita lakukan itu apa? Mari kita melihat pembelajaran kita di kelas 11. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan ialah substitusi. Nah, apa yang akan kita substitusikan? Yang akan kita substitusikan ialah nilai A ke dalam fungsi fx. Nah, akan kita peroleh f A. Nah, jika kita menggunakan cara substitusi, akan ada muncul beberapa jawaban. Nah, yang pertama ialah hasilnya tentu, dan yang kedua ialah tak tentu. Nah, nilai yang tak tentu itu seperti apa? Nilai tak tentu diantaranya ialah 0/0, tak hingga, dan tak hingga. Nah, jika dalam suatu permasalahan limit fungsi trigonometri dan didapatkan hasil tak tentu, maka kita tidak cukup menyelesaikannya dengan metode substitusi. Akan ada dua cara yang muncul, yaitu penyederhanaan Nah, pada video yang akan diterangkan oleh kami kelompok 1, kita akan membahas secara tuntas contoh-contoh soal limit fungsi trigonometri yang akan menggunakan tiga cara ini: penyederhanaan dan rumus limit. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di kelompok 1. Halo teman-teman, nah kita beralih pada contoh soal 1. Nah, terdapat limit x menuju pi per 2 sin per 2x dapat dengan cos x. Nah, kita akan langsung pada penyelesaiannya, yaitu dengan penyelesaian substitusi. Nah, kita tulis sin per 2x. Nah, x-nya ini diganti dengan pi per 2. Pi per 2 ditambah dengan cos x. Cos x-nya diganti juga dengan pi per 2. Nah, pi per 2 dikali dengan pi per 2 menghasilkan pi per 4 ditambah dengan cos pi per 2. Nah, pi per 4 ini 45 derajat, jadi sin 45 derajat itu /2 akar 2 ditambah dengan cos pi per 2. Nah, pi per 2 ini 90 derajat, cos 90 derajat itu 0. Jadi kita dapat hasilnya itu /2 akar 2. Nah, ini termasuk nilai yang tentu. Jadi hasil dari limit x menuju pi per 2 yaitu hasilnya /2 akar 2. Jadi contoh soal kedua itu limit x menuju pi per 4 cos x tambah sin x per tan x. Kita langsung substitusikan menjadi cos ini x diganti menjadi pi per 4. Jadi cos pi per 4 ditambah sin pi per 4 per tan pi per 4 sama dengan pi per 4 sama dengan 45 derajat. Jadi cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2 ditambah pi per 4 sama dengan 45. Jadi sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2 per ini juga tan pi
per 4 sama dengan 45. Jadi kan 45 derajat sama dengan 1. Jadi akar 2 per 1. Jadi hasilnya itu akar 2. Nah, kemudian contoh soal yang ketiga yaitu limit X menuju 1/4 pi cos 2X per cos X dikurang sin X. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu substitusi. Jadi, cos 2 dikali pi per 4 cos pi per 4 kurang sin pi per 4. Nah, langkah selanjutnya yaitu di sini cos 2 dikali pi per 4. Jadi cos pi per 2. Di bawahnya cos pi per 4 kurang sin pi per 4. Nah, di sini cos pi per 2 itu nilainya berapa? Nilainya 90, terus nilai berapa? 0. Per cos pi per 4 itu sama dengan 45 derajat. Jadi cos pi per 4 itu 1/2 akar 2. Nah, dikurang sin pi per 4 sama juga dengan 45 derajat. Jadi 1/2 per akar 2. Nah, jadi jawabannya berapa? Didapatkan 0/0. Nah, ternyata 0/0 ini adalah nilai yang tak tentu, jadi harus diselesaikan di proses selanjutnya menggunakan proses penyederhanaan atau menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil contoh soal nomor 3. Di sini soalnya limit X menuju 1/4 pi cos 2X per cos X min sin X. Jadi kita ubah dulu menjadi limit X menuju pi per 4 cos 2X per cos X min sin X. Jadi kita sederhanakan dulu. Cos 2-nya kita ubah menjadi rumus sudut rangka, menjadi rumus jadi limit X menuju pi per 4 itu cos 2-nya kita berubah menjadi sudut rumus rangka. Kita lihat dari sini. Jadi cos pangkat X min sin 2X per cos X min X. Jadi di sini kita memakai rumus aljabar, yaitu A pangkat 2 B pangkat 2 menjadi seperti A tambah B dikali A min B. Jadi cosnya itu kita memakai rumus aljabar, yang dimana limit X menuju pi per 4 cos itu kita memakai rumus yang ini. Jadi cos X min ditambah sin X kali cos X min sin X per cos X min sin X. Di sini kita melihat ada persamaan, jadi kita coret yang sama. Yang ini kita coret. Jadi limit X per pi per 4 cos X tambah sin X
di sini kita substitusi X-nya kita ganti dengan pi per 4. Itu cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Ini sama dengan setengah per 2 per akar 2, hasilnya ditambah 1 per 2 akar 2. Jadi 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2 itu hasilnya 2 akar 2. Ini hasilnya. Nah, berikutnya soal terakhir, soal nomor 4, yaitu limit X mendekati 0, 2 sin per 2 kuadrat 1 per 2 X per X tan X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus menguasai rumus limit trigonometri. Contohnya ini limit X menuju 0 sin AX per BX. Kalian lihat koefisiennya. Kemudian sama juga tan AX per BX, jadinya itu A per B. Sama juga seperti sin per sin dan sin per tan, sama juga kalian lihat koefisiennya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langsung saja. Jadi di sini 2, ini kan kuadrat, sin 2 kuadrat 1 per 2 X. Jadi ini bisa dipisah, 2 kali sin 1 per 2 X kali sin 1 per 2 X per di sini X kali tan X. Nah, selanjutnya ini kita kali 2 dikali 1/2 X itu sama saja 1/2. Begitu juga dengan 2 dikali sin 1/2 X. Jadi jawabannya sangat simpel, 2 dikali 1/2 kali 1/2. Nah, dari sini kita dapatkan hasil 1/2. Jadi jawabannya 1/2. Jadi kesimpulannya yaitu limit fungsi trigonometri mempunyai definisi, yaitu sebagai nilai terdekat suatu sudut dalam fungsi trigonometri. Dapat dikatakan limit fungsi trigonometri hanya jika limit kiri dan limit kanan ada dan nilai limit kiri sama dengan limit kanan. Dalam penyelesaiannya, limit fungsi trigonometri dapat disubstitusikan layaknya limit fungsi aljabar. Namun dengan fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu menjadi limit tertentu. Limit tertentu merupakan limit yang ketika disubstitusikan akan bernilai 0. Terdapat berbagai cara yang dapat digunakan untuk menentukan bagaimana fungsi trigonometri. Cara yang digunakan dapat berupa substitusi, metode numerik, pemfaktoran, kali sekawan, dan turunan. Namun jika dibagi berdasarkan nilainya, terdapat dan rumus yang dapat digunakan yaitu rumus yang mendekati bilangan dan mendekati 0. Demikianlah apa yang sudah kami jelaskan. Kami mohon maaf jika dalam penjelasan kami tadi ada banyak hal-hal yang masih kurang dimengerti. Besar harapan kami kiranya kita semua boleh mengerti akan penjelasan yang sudah kami jelaskan pada saat ini. Terima kasih.